dari sisi inovasinya bagus, tapi kita nggak bisa menggali lebih jauh leadership-nya, mungkin agak ini ya, agak sayang gitu ya. Nah, coba Iya, Pak. ditimbang-timbang. Oh, iya. Ya, ini betul. Iya, Pak. Jadi ini sesuatu yang mungkin tidak mudah buat Bapak Ibu, tapi kalau misalnya ini dapat, ini akan jadi poin banget gitu ya. Diusahakan dulu deh. Saya tahu ini nggak gampang gitu ya. Terutama karena kita datang langsung, itu masalahnya. Karena kita nggak datang langsung, Pak Adit ya, kita jadi memang nggak bisa dengan mudah gitu dan lugas bilang dapatkan aspek-aspek leadership yang kita butuhkan. Gitu. Ya, agak ngambang juga, Pak. Ya, betul. Ya. Kan sekarang mungkin agak longgar ya, nggak terlalu dengan pembelajaran di kelas. Bapak Ibu mungkin santai tetap bisa berselancar gitu ya di internet, nyari-nyari gitu. Ya sabar aja gitu. Sambil nemenin cemilan. Ini kayak saya cemilannya belum dibuka dari tadi. Iya, Pak. Masih boleh nanya nggak, Pak? Boleh, Masih Bu boleh Dika. nanya. Boleh. Nina, Pak. Oh, Bu Nina. Iya. Iya. Pak mau nanya poin yang terakhir, Pak. Yang terakhir banget paling bawah itu sumber daya, dalam kurung peta dan pemanfaatan. Itu gambarnya saya agak semalam juga ngetik itu agak ini ya, kurang paham gitu. Sumber daya itu lebih ke SDM-nya atau ke apa ya, yang lain-lainnya atau ada yang apa gitu. Sumber daya dalam kurung peta dan pemanfaatan. Oh. Udah, jangan gitu lagi. Oh, saya sih lebih menjelaskan ke SDM-nya sih, Pak ya. Oke. Jadi gini, apa namanya, salah satu yang paling kritis di dalam aspek kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya baik di internal maupun eksternal. Itu ya, yang apa namanya, yang mau diangkat dari pelatihan kepemimpinan ini. Jadi boleh jadi Bu Nina untuk melakukan suatu aksi perubahan tertentu itu punya sumber dayanya, nggak punya. Tapi sumber daya itu ada di orang lain yang bisa Ibu daya gunakan. Misalnya, Ibu mengajak kerjasama, Ibu menggalang dukungan dari eksternal misalnya. Nah, setelah itu didapat dukungan itu, digalang potensi yang ada di luar, maka Ibu bisa melakukan apa yang Ibu inginkan. Nah, itu kemudian dipetakan. Jadi sumber daya itu dipetakan berarti apa? Misalnya 20% dari internal, 8% adalah sumber daya eksternal. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita bisa dapat gambaran bahwa untuk melakukan ini kita tuh sebenarnya terbantunya dari sisi mana sih? Oh, berarti ada kemampuan untuk daya gunakan sumber daya eksternal. Maka dipetakan eksternal berapa persen. Nah, gitu kira-kira. Termasuk SDM. Saya di kelas pernah nggak ngasih contoh gini? Di Cilegon itu ada program sertifikasi tenaga konstruksi. Pernah saya ngomong itu nggak? Ya, belum. Belum ya? Pak, belum. Oke. Nah, ini sekalian buat contoh ya, Jadi di Cilegon itu, di Dinas PU-nya itu ada program sertifikasi tenaga konstruksi. Yang itu kalau penyedia, kalau si pemborong itu tidak membawa tenaga kerja yang tersertifikasi, maka dia nggak akan dapat pekerjaan dari pemerintah. Kan gitu ya. Kemudian resiko yang kedua, nanti pemborong akan mengambil tenaga kerja dari luar Cilegon yang ada sertifikatnya. Nah, berarti apa? Berarti dari internal Cilegon sendiri kan saya nggak dimanfaatkan. Maka kemudian dilakukanlah proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi itu. Nah, cuma sekarang anggaran PU Cilegon itu minim, terbatas. Sementara yang harus disertifikasi itu banyak orangnya. Maka apa? Dia melibatkan pihak-pihak lain. Misalnya BPJS tenaga kerjaan, kemudian perusahaan-perusahaan di kawasan Anyer itu dia lakukan. Caranya adalah mereka melakukan sertifikasi secara mandiri tenaga kerjanya, dan nanti PU akan mendatangkan pihak yang melakukan sertifikasinya. Nah, dengan demikian mereka melakukan kerjasama, akhirnya apa?
akhirnya jumlah tenaga kerja di Cilegon yang disertifikasi itu banyak, walaupun Cilegon tidak mengeluarkan biaya sebanyak yang harusnya dikeluarkan. Nah itu akhirnya dipetakan, oh sumber daya dapat dari sekian persen, kemudian SDM juga dibantu sekian persen dari luar, misalnya gitu kan. Nah itu dipetakan Bu, di Butirce ini. Saya baru ngebahas internalnya aja berarti Pak, kolom itu. Hanya dibahas internalnya aja. Berarti yang eksternalnya belum ya? Iya, belum Pak. Oke. Tapi paham ya, yang tadi saya jelaskan paham ya? Iya. Oke. Jadi itu penting supaya gini, semakin jadi gampangnya, semakin sedikit resource yang kita miliki, dan sebenarnya resource eksternal yang kita libatkan itu semakin bagus. Berarti apa? Berarti kita kreatif untuk memaksimalkan semua potensi yang ada, gitu. Jadi poin plus gitu ya nanti di ujian. Boleh sayang. Kira-kira yang lain nangkep ya maksudnya ya? Pak Faisal dari tadi ini mengunyah Mama Biak terus nih. Nggak nawar-nawarin ya Pak. Saya juga nyiapin ini sebetulnya nih. Nah itu ya. Bagi dong Pak. Ya ngapain ada di dalam mobil? Lagi ngagem dia. Oke, iya. Kayaknya sebentar lagi durasinya udah mau habis nih. Iya, udah hampir 40 menit ya. Jadi Bapak Ibu, ini kira-kira itu saja yang pertemuan kita hari ini. Nanti selebihnya akan saya cek lagi yang sudah masuk ke Google Classroom maupun lewat email. Nanti kita atur lagi kapan pertemuan kita berikutnya lewat Zoom ini. Gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri mungkin ada yang ingin disampaikan? Kalau misalkan ini Pak, PPT nggak dapat itu Pak, gimana Pak datanya? Iya Pak Adit, itu memang problem Pak ya. Dimaksimalkan dulu aja Pak, dimaksimalkan dulu. Iya oke, siap. Ya, memang problem itu. Pak, kalau sampai ke anggaran-anggaran kita nggak tahu mah nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa, bukan hal yang krusial kalau anggaran. Oke, siap. Yang KSF aja, fokus di KSF ya. Iya Pak. KSF-nya ya Pak. Ya, KSF-nya fokus. Iya, KSF-nya aja. Pokoknya baca di ini ya, baca di teknik penggalian KSF-nya ya. Iya Pak. Ya, siap Pak. Oke, gitu aja Bapak Ibu. Ya, gimana? Bapak, kalau yang disebut sumber daya internal itu, kan saya punya banyak pendamping Pak yang kita honorin ya, kita kasih honor Pak. Internal atau eksternal? Internal dan eksternal Bu. Internal dan eksternal, ya dua-duanya. Kan kita maksudnya dengan di pendamping ini masuk eksternal kan ya Pak ya? Eksternal, Pak, pendamping eksternal. Oke, Pak. Masih ada? Cukup ya rasanya ya? Halo? Ya, ini sudah mulai problem internet. Sudah Pak. Ya Pak. Oke ya. Oke, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat. Semoga Allah memudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.